Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa PGMI yang saya banggakan, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang bilangan real. Untuk bilangan real ini atau untuk pertemuan keempat ini memang tidak tatap muka secara langsung ya, tapi saya akan membagikan rekaman penjelasan tentang sistem bilangan real. Oke, untuk mengawali pertemuan kita, mungkin kita bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya kita telah mempelajari tentang bilangan pecahan ya, atau kalau dalam sistem matematikanya bilangan pecahan itu disebut sebagai bilangan rasional. Nah, dalam bilangan real ini nanti kita akan mengkaji tentang bilangan rasional dan bilangan irrasional, karena memang bilangan real ini terdiri dari dua sistem bilangan, yaitu bilangan rasional dan bilangan irrasional. Tapi sebelumnya kita akan mengingat kembali tentang beberapa jenis bilangan ya. Jadi di sini adalah yang pertama, the natural numbers merupakan bilangan cacah ya. Di sini counting number itu bilangan cacah tanpa bilangan berapa? Iya, betul, tanpa bilangan 0 atau di sini disebut sebagai zero. Jadi di sini bilangan asli itu adalah bilangan cacah dikurangi dengan 0 atau kemarin bilangan cacah dimulai dari 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalkan bilangannya itu diawali dari 1, bukan dari 0, ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, maka bilangan tersebut disebut sebagai bilangan asli. Kemudian, nah kalau di sini whole number terdiri dari natural number dan zero. Oh ya, ini untuk whole number ini bilangan cacah ya, bilangan cacah. Maaf, yang tadi counting number itu adalah merupakan menghitung kegiatan mencacah atau menghitung objek, tapi tanpa adanya bilangan 0. Nah, tapi kalau di sini untuk bilangan cacah ini terdiri dari bilangan asli dan bilangan 0. Kemudian integer, kalau integer itu bilangan bulat itu terdiri dari bilangan cacah ditambah dengan kebalikannya. Jadi bilangan bulat ini ada bilangan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Itu disebut sebagai bilangan bulat. Kemudian, nah ini bilangan rasional. Kalau untuk bilangan rasional itu merupakan bilangan real ya, yang dapat dituliskan dengan bentuk nih A per B, di mana A dan B itu merupakan bilangan bulat, tapi B-nya pembaginya ini tidak boleh sama dengan 0. Artinya apa? Bentuk A per B ini sebenarnya sudah kita kenal ya sebelumnya ya, yang dalam pembelajaran MI atau SD itu disebut sebagai bilangan pecahan. Nah, atau di sini beberapa bilangan rasional itu juga bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Jadi kalau misalkan 0,2 itu juga termasuk bilangan rasional, karena 0,2 bisa diubah ke dalam bentuk pecahan, yaitu 1/2. Oke. Kemudian yang terakhir adalah bilangan irasional, atau di sini bilangan irasional adalah bilangan yang bukan merupakan bilangan rasional. Jadi semua bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B atau tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, maka dia disebut sebagai bilangan irrasional ya. Selanjutnya, sistem bilangan real ini jika dinyatakan dalam bentuk diagram Venn itu seperti ini. Jadi bilangan real ini terdiri dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Ya, ini irasional dan bilangan rasional. Yang mana bilangan rasional dan irasional ini dia tidak saling berpotongan ya. Jadi tidak ada bilangan yang sama antara anggota bilangan rasional dengan bilangan irasional. Nah, sedangkan dalam bilangan rasional atau kemarin kita sebut sebagai bilangan pecahan ya. Nah, di dalam bilangan pecahan ini sebenarnya di dalamnya ada integer.
apa tadi integer? Ya bilangan bulat. Jadi setiap bilangan bulat itu juga merupakan anggota bilangan rasional. Kemudian whole number. Kalau whole number ini bilangan cacah dan bilangan asli, di sini natural number. Jadi untuk yang akan kita bahas pada hari ini yaitu terkait bilangan real, sebenarnya separuh nyawa dari bilangan real itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang bilangan pecahan ya. Nah, yang belum kita bahas di sini adalah bilangan irasional ini. Oke. Nah, ini ada keterangannya. Nah, ini keterangannya. Jadi saya beri informasi di sini bahwa bilangan rasional itu sama dengan bilangan pecahan. Karena sebenarnya bilangan rasional itu kan bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B ya. Dengan A dan B adalah anggota bilangan bulat. Nah, kemarin juga bilangan pecahan definisinya juga seperti itu. Jadi di sini saya beri keterangan bahwa bilangan rasional merupakan bilangan pecahan, sehingga pada pertemuan ini kita tidak perlu lagi membahas tentang bilangan rasional, tapi kita fokus pada pembahasan bilangan irasional ya. Nah, di sini bilangan irasional. Oke, kemudian ini bilangan irasional ya. Oke. Ini kita fokus pada bilangan irasional. Oke. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi sebenarnya bilangan-bilangan yang mana saja sih yang akan kita sebut sebagai bilangan irasional. Nah, kita lihat dulu ini pengelompokan dalam bilangan real. Jadi ada dua kelompok ya dalam bilangan real, dan dua kelompok ini tidak saling berpotongan. Jadi tidak ada anggota sama bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional ini bisa dinyatakan dalam bentuk 27/2, 4,5, kemudian negatif 1, negatif 3, negatif 7, 0, 1, 2, 3, kemudian 4,3. Oh iya, 3 ya. Kemudian negatif 10/11. Ini semua yang tadi saya sebutkan atau di dalam kotak ungu ini, semua bilangan yang ada dalam kotak ungu ini merupakan anggota bilangan rasional. Sedangkan contoh untuk bilangan irasional adalah ini. Akar 17, akar 2, kemudian E, kemudian pi ya, negatif akar 11. Ini yang kita sebut sebagai bilangan irasional. Contoh-contoh ya. Contoh kalau di luar ini apa saja? Ya akar 3, akar 5 ya. Akar 2 ini, akar 17 dan akar 2 ini tidak bisa diubah ke dalam bentuk A per B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat. Jadi bilangan-bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam pecahan, bilangan itulah yang akan kita sebut sebagai bilangan irasional. Baik. Nah, ini ada bilangan irasional dan sifat-sifatnya. Ini memang ada 3 alasan mengapa manusia mempelajari bilangan. Yang pertama adalah bilangan dapat dikaitkan dengan keperluan praktis, antara lain yang membilang, membandingkan, mencacah, menyatakan hasil pengukuran. Jadi kalau teman-teman mengukur panjang meja itu hasilnya adalah berupa bilangan kan ya. Nah, itu merupakan salah satu fungsi kita mempelajari bilangan. Kemudian yang kedua, bilangan dapat memberikan inspirasi untuk bahan permainan. Nah, di sini kalau untuk memberikan inspirasi dengan bahan permainan ini dalam teknologi yang sekarang berkembang itu banyak berbagai game ya yang dikembangkan. Nah, itu juga butuh konsep tentang bilangan. Kemudian yang ketiga, bilangan merupakan bagian hidup yang perlu dihargai. Berketerkaitan. Nah, ini terkait dengan pola bilangan ya. Oke, jadi di sini dijelaskan sejarahnya. Kemudian yang terkait dengan bilangan irasional ini adalah penemuan oleh Pythagoras ya, yang kaitannya dengan bilangan, sifat bilangan kuadrat, yang mana keadaannya dapat ditunjukkan dengan hubungan luas daerah bujur sangkar yang sisi-sisinya adalah sisi-sisi segitiga. Sisi-sisinya adalah sisi-sisi segitiga siku-siku. Jika A dan B adalah panjang kaki-kaki suatu segitiga siku-siku dan C adalah panjang sisi miringnya, maka luas bujur sangkar dan
kuadrat plus bujur sangkal yang sisi-sisinya A, B, dan C mempunyai hubungan ini. Nah, inilah yang disebut sebagai dalil Pythagoras. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, ini kita sebut sebagai A-nya, ini B-nya, dan sisi miring inilah yang kita sebut sebagai C. Ya, jadi nanti ada hubungannya A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini dia hubungannya. Ya. Nah, dalam penggunaan teorema Pythagoras ya, dalam penggunaan teorema Pythagoras itu nanti kita akan butuh bantuan akar pangkat ya, menentukan akar dari suatu bilangan. Nah, apabila hasil akar suatu bilangan itu bukan merupakan bilangan bulat, maka bilangan akar tersebut akan masuk dalam kategori bilangan irrasional ya. Oke. Nanti contoh-contohnya bagaimana kita bisa memperoleh nilai akar bulat, meskipun pada kenyataannya sekarang kan teknologi sudah canggih ya, kita bisa menggunakan bantuan kalkulator, kemudian menggunakan HP ya, sudah bisa ya, kalkulator itu kan bisa menggunakan HP, bantuan komputer untuk menentukan akar 2. Tapi sebenarnya mau menggunakan alat apapun ya menentukan akar 2 itu nanti hasilnya bukan merupakan bilangan pecahan atau bilangan desimal yang berulang atau bilangan desimal yang terbatas. Oleh karena itu akar 2 ini nanti masuk dalam kategori bilangan irrasional. Oke, berikutnya contohnya untuk memperoleh nilai akar 2 nanti bisa dipelajari langsung oleh mahasiswa ya. Jadi di sini kalau untuk menentukan nilai akar 2 itu kita bahwa nilai 2 itu di antara ini ya. Kalau 1 kuadrat itu kan 1 kurang dari 2 ya. Kalau 2 kuadrat itu 4. Nah, sedangkan 4 itu lebih dari 2. Berarti yang akan kita cari adalah akar 2. Artinya nanti akar 2 ini nilainya antara 1 sampai 2. Jadi nantinya hasilnya adalah 1, sekian ya. Nah, nanti mahasiswa bisa mengecek sendiri hasilnya menggunakan kalkulator. Hasilnya nanti sekitar 1,4142 titik ya. Oke, berikutnya ini meskipun kerja di atas diteruskan, maka tidak akan pernah diperoleh bilangan C yang sesungguhnya. Artinya, jadi nanti kalau misalkan teman-teman memperoleh nilai di kalkulator itu 1,4142 sekian ya. Kalau nilai itu dikuadratkan, itu tidak akan memperoleh nilai bulat 2. Ya, kecuali kalau ada proses pembulatan. Nah, dari proses di atas itu juga dapat diketahui bahwa bilangan desimal yang diperoleh tidak berakhir. Jadi nanti kalau misalkan mahasiswa menggunakan Excel itu mau dicari sampai 20 angka di belakang koma itu masih bisa. Oke. Nah, jadi kalau untuk akar 2 atau bilangan irasional ini nanti desimalnya tidak akan pernah berakhir dan tidak memiliki pola. Ya, tidak akan berulang. Kalau yang berulang itu contoh desimalnya adalah 0,33333 atau 0,123 123. Nah, itu artinya adalah bilangan desimal teratur atau tidak berulang tapi dia teratur. Nah, kalau untuk bilangan irasional dia tidak akan berakhir desimalnya dan tidak akan berulang. Nah, keadaan ini yang menunjukkan bahwa ada bilangan yang tidak bisa dinyatakan sebagai bilangan desimal berakhir atau desimal berulang. Artinya ada bilangan yang bukan merupakan bilangan rasional. Nah, bilangan itulah yang disebut sebagai bilangan irrasional. Nah, ini contohnya. Suatu bilangan, definisi bilangan irasional ya. Suatu bilangan yang tidak rasional disebut bilangan irrasional. Bilangan irasional tidak dapat dinyatakan sebagai desimal berakhir atau desimal berulang. Contohnya ini nanti teman-teman bisa mencari ya, bahwa akar 2 itu nilainya 1,14 sekian dan seterusnya. Oke, ini contoh-contoh bilangan irasional. Teman-teman silahkan dicoba menggunakan kalkulator mencari nilai akar dari A sampai F ini ya. Oke. Kemudian ini adalah diagram bilangan realnya. Hubungan antar bilangan
sistem bilangan real atau sistem himpunan bilangan real. Jadi real number yang terdiri dari rasional, bilangan rasional, irasional. Bilangan irasional itu terdiri dari bilangan pecahan atau desimal dan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Bilangan cacah terdiri dari bilangan 0 dan bilangan asli. Nah, ini merupakan semuanya ini merupakan anggota bilangan real. Nah, ini contohnya. Akar 2 ini merupakan bilangan real. Yang mana bilangan real itu bilangan real akar 2 ini merupakan bilangan real masuk dalam kelompok irasional. Sedangkan ini bilangan real tapi dia masuk integer. Kok integer? Coba kita cek. Akar 16 adalah 4. 4 bagi 2 ya, berarti ini nilainya keseluruhan adalah sama dengan negatif 2. Negatif 2 itu merupakan integer atau bilangan bulat. Kemudian bilangan rasional ini bilangan tadi bilangan negatif 4/2 ya. Nah, ini disebut sebagai bilangan rasional juga karena dia bisa dinyatakan dalam bentuk negatif 4/2. Kemudian kalau yang ini, yang nomor 3. Iya, nomor 3 ini bukan bilangan real karena pembaginya di sini adalah 0. Sedangkan setiap bilangan yang dibagi 0 itu tidak dapat didefinisikan. Jadi dia tidak masuk dalam jenis bilangan apapun ya. Oke, kemudian bilangan rasional. Ini yang keempat, bilangan rasional. Kenapa? Karena akar 4 ini kan nilainya 2. Akar 9 3, 2 kali 3 6. Nah, 6 itu masuk dalam bilangan kategori bilangan rasional karena 6 itu bisa dinyatakan dalam bentuk 6/1. Oke. Nah, ini tugas untuk mahasiswa ya. Jadi setiap mahasiswa mencari 3 contoh bilangan irasional, tapi contoh ini di luar contoh-contoh yang sudah ada dalam slide ini ya. Kemudian yang nomor 2, itu nomor 1. Nomor 2, jelaskan mana bilangan di bawah ini yang merupakan bilangan irasional. Nah, nanti mahasiswa menentukan apakah A ini bilangan rasional, apakah B bilangan rasional, kemudian nanti diberikan penjelasannya ya, kenapa dia tidak masuk dalam bilangan irasional atau kenapa dia masuk kategori bilangan irasional. Oke? Baik, sekian ini penjelasan dari saya. Dan silahkan dikerjakan untuk tugas ini. Tugasnya nanti seperti biasa difoto saja kemudian dikirim ke grup ya, grup WA. Baik, silahkan nanti mahasiswa mempelajari tentang bilangan irasional. Jika ada materi lain di luar materi ini bisa menjadi referensi atau rujukan bagi mahasiswa dalam mempelajari bilangan irasional. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar bagi mahasiswa. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang faktor bilangan dan kelipatan bilangan. Baik, semangat untuk mahasiswa PGMI. Saya cukupkan sampai di sini penjelasan saya. Apabila nanti ada pertanyaan bisa disampaikan dalam forum diskusi ya di e-learning kita. Baik, mari kita bersama-sama mengakhiri pertemuan ini ya dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.